Halo sahabat belajar, selamat datang kembali bersama saya Panggarido. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi keseruan dari pengalaman praktik baik yang dilaksanakan secara tatap maya. Nah, kegiatan ini berlangsung bersama dengan sahabat rumah belajar dari Kalimantan Barat dengan dibantu oleh II Kalbar. Kegiatan ini punya tema SRB Kalbar Menyapa Webinar seri kedua. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif. Dan MPI ini sendiri pastinya sudah banyak yang ingin mengetahui. Jadi bagi yang masih penasaran, simak terus ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel saya ini jadi tempat saya berbagi pengalaman pembelajaran yang saya lakukan dan saya dokumentasikan. Dan jika bermanfaat, silakan nikmati sampai akhir. Terima kasih. Ragam atau jenis multimedia pembelajaran interaktif ini pertama dalamnya ada tutorial yang sering digunakan lebih kepada tutorial ini lebih menunjukkan apa yang akan kita lakukan dan akan kita nantinya terapkan. Drill and practice ini lebih kepada kita menerapkan multimedia ini lebih kita untuk praktek langsung seperti itu, simulasi ya kurang lebih seperti tutorial. Dan instructional game ini cenderung seperti pemateri sebelumnya yang menunjukkan quizzes. Nah, quiz itu contoh dari instructional game yang memang ditawarkan oleh MPI. Multimedia pembelajaran interaktif ini menjanjikan potensi besar. Jadi siswa itu lebih mudah memperoleh informasi, menyesuaikan informasinya, dan peluang bagi pendidik kita sebagai guru ini lebih maksimal hasilnya kalau menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Di sini mungkin lebih banyak lagi kalau ingin dituliskan ragam aplikasi yang memang ditawarkan sejauh ini di dunia digital. Tapi 5 ini sudah familiar, terkadang guru-guru menggunakannya. Yang pertama itu ada Articulate Storyline, yang kedua ada Smart Apps Creator yang biasanya disingkat SAC, ada PowerPoint, Google Slide maupun Google Site. Nah, di sini saya lebih menawarkan bercerita tentang mengenal Articulate Storyline. Kenapa? Karena dalam level 3 sebelumnya saya menggunakan Articulate Storyline untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi ini kesan pertama saya menggunakan Articulate Storyline, di mana memang aplikasi ini terasa mirip PowerPoint, tapi navigasi-navigasi yang diberikannya itu lebih praktis dibanding PowerPoint yang harus mengutamakan tombol yang kita atur segala macam, yang ya butuh waktu lah, butuh usaha keras untuk menggunakannya kalau di PowerPoint. Nah, di Articulate Storyline ini tombol navigasinya sudah praktis, sudah disiapkan, dan fitur-fiturnya juga menarik. Media interaktifnya ini bisa digunakan secara offline, jadi andai kata kita tidak menggunakan akses internet atau akses internetnya dalam keadaan terganggu, ini bisa digunakan secara offline. Walaupun secara online-nya perlu mengupload dulu ke web server yang digunakan. Kalau sejauh pengalaman yang saya lakukan adalah biasanya diupload ke sumber belajar. Ya, salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh portal rumah belajar. Nah, di tahap 1, nantinya di penghujung penjelasan presentasi ini saya akan coba praktekkan sedikit pada Bapak Ibu sekalian mengenai Articulate Storyline untuk satu scene aja. Jadi setidaknya kita bisa bisa punya rasa penasaran lah. Andai kata setelah materi ini disampaikan, kita tertarik untuk menggunakan Articulate Storyline ini. Hal yang pertama adalah kita perlu mendownload aplikasi ini dahulu. Aplikasi ini gratis, walaupun pada dasarnya adalah aplikasi yang berbayar, tapi dia punya alternatif free yang bisa digunakan selama 30 hari. Dan itu cukup lah untuk kita mencoba atau mengolah materi-materi yang ingin ditawarkan kepada siswa dalam bentuk multimedia interaktif. Nah, sebelum memulai membuat, kita harus mempersiapkan bahan yang akan kita gunakan. Nah, ini istilahnya lebih ke ilustrasi bahannya lah. Jadi bahan utama yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi ini memang sudah disediakan, seperti picture atau gambar, audio, video jika memungkinkan, dan yang paling utama adalah materi pelajaran yang ditawarkan dan juga soal-soal, karena di Articulate Storyline 3 ini menawarkan menu pembuatan soal. Nah, yang kedua, setelah kita udah mempersiapkan
bahan ajar maupun ilustrasi bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini, yang harus kita pahami adalah bagaimana menyiapkan diagram alir, atau kalau dalam istilah asingnya itu flowchart. Nah, di flowchart ini sendiri ada 2 scene yang akan saya tawarkan. Pertama adalah tampilan awal yang seringkali disebut sebagai opening atau cover. Yang kedua itu adalah evaluasi ajar. Andai kata waktunya memang masih panjang, saya akan mencoba memberikan praktek tentang evaluasi ajar itu bagaimana di articulate story-nya. Tapi yang utamanya adalah bagaimana membuat tampilan awal dahulu. Karena ini adalah dasar kita mengenal articulate storyline-nya. Jadi ada 2 scene, tampilan awal dengan evaluasi ajar. Nah, ini tahapan dalam membuat media interaktif ini. Pertama, kita membuat proyek baru atau biasanya new project, itu sudah lumrah istilah-istilah itu. Yang kedua adalah membuat tampilan opening cover-nya dulu. Jadi setelah kita membuat projectnya, kita membuat tampilan cover-nya dengan menyesuaikan. Pertama, ukuran dimensi dari aplikasi itu. Jadi ukuran layarnya seperti apa, apakah support dengan HP atau mobile app, mobile yang lain seperti smartphone, tab, segala macam. Jadi memang harus disesuaikan dahulu. Setelah project dibuat, menyesuaikan dimensi dari layar itu sendiri yang akan kita gunakan. Kedua adalah menyisipkan bahan ilustrasi dan materi pokok yang akan kita tawarkan. Yang keempat, membuat latihan interaktif. Ini adalah hal sederhana. Kalau kita membuat suatu materi, dalam ilustrasinya kita akan mengajar secara ceramah. Sangat baik bahwa dalam memberikan pembelajaran itu adanya evaluasi, walaupun evaluasinya sederhana. Nah, kita mencoba membuat ini dalam media yang lebih interaktif atau media digital. Maka dari itu materi juga harus ditemani dengan latihan yang interaktif juga. Terakhir adalah mempublish, atau istilahnya itu menghasilkan produknya. Jadi produk itu yang ditawarkan dalam articulate storyline ini adalah format HTML5. Seperti gambar di pojok kanan bawah. Itu adalah tampilan cover yang akan kita coba nantinya. Nah, ini langkah awal membuat project baru. Tadi yang seperti saya sampaikan adalah kita coba ke new project atau project baru. Yang kedua itu kita mengatur desainnya. Jadi size-nya atau ukuran dari dimensi layarnya itu harus diatur agar bisa menyesuaikan dengan ponsel atau tabs atau layar-layar selain layar monitor. Nah, langkah kedua ini kita membuat tampilan opening cover-nya. Tentunya akan kita praktekkan, jadi bisa terasa bagaimana menggunakan articulate storyline-nya. Nah, ini tampilan antara layar yang tadi sebelumnya. Ini setelah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah tampilan dari layar yang sudah diatur atau story view-nya, atau kalau dalam istilahnya itu adalah diagram alirnya. Yang sebelah kanan itu adalah bagian dari slide. Jadi kalau sebelah kiri itu diagram alir atau istilahnya itu adalah scene. Scene tadi kan ada 2, scene tampilan awal dengan evaluasi. Nah, scene itu di dalamnya ada slide lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita coba praktekkan sedikit bagaimana membuat salah satu scene dari aplikasi articulate storyline. Semoga masih bisa tampil walaupun agak lambat. Saya juga di sini agak lambat. Semoga masih bisa diikuti lah praktek singkat yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan scene itu bagian dari flowchart-nya lah. Flowchart dari beberapa scene yang akan coba ditawarkan. Kan kita ada 2 scene, kita coba dulu satu scene. Nah, pertama kita harus mengatur ukuran layarnya dahulu. Nah, itu ada di bagian menu desain. Lalu pilih story size setup. Seperti yang tadi sudah saya tuliskan di media presentasi. Story size-nya kita pilih yang 16:9. Karena ini akan menyesuaikan di segala ukuran atau dimensi. Setelah itu, di story view-nya kita bisa ini untuk memberikan
judul scene-nya. Default atau acak biasanya tulisannya adalah untitled scene, tapi kita bisa ganti dengan nama opening atau cover. Di dalam scene, di dalam cover itu sendiri ada namanya slide yang akan kita olah nantinya, kita desain. Nah, ini bisa kita ganti dengan nama login. Sebentar, saya ganti dulu. Sudah? Layar yang ada biru ini atau slide ini bisa kita klik 2 kali. Nah, pada dasarnya yang ditawarkan dalam artikel storyline adalah layar putih. Jadi memang kita dituntut untuk mencoba berinovasi atau membuat inovasi dalam desain yang akan ditawarkan. Di dalam desainnya sendiri sudah ada tampilan yang memang sudah disediakan secara alami dari aplikasi ini. Tapi kita karena tadi udah harus mempersiapkan ilustrasi bahannya, akan lebih baik kita menggunakan bahan yang sudah kita sesuaikan. Oke. Yang pertama, ingin gambar. Di sini sudah saya sediakan contoh kecil dari yang bisa dibuat. Nah, ini gambar ini sedikit banyak sudah menyesuaikan ukurannya. Jadi nantinya kita akan gunakan layar ini. Kalau sudah, agar ini tidak bergerak kemana-mana, andai kata kita tidak sengaja menekan, kita bisa mengunci atau lock. Jadi gambar tadi itu sudah terkunci dan tidak akan bisa dipindahkan. Maaf Pak Pangga, ini screen-nya belum di-share. Bisa di-share screen-nya ya. Oke. Tadi ada kesalahan teknis berarti ya. Mungkin bisa tadi udah gitu. Iya, bisa diulang sedikit Pak tentang prosedur Pak tadi, karena dari tadi belum tershare-kan. Iya, terima kasih. Ya Bu. Oke, terima kasih Bu udah ngasih tahu duluan. Sepertinya belum nampil. Belum nampil, Pak? Ya. Kayaknya lebih kepada sinyal sini, Bu. Masih belum nampil ya, Bu? Sudah, Pak. Sudah nampil, ya. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Kita mundur sedikit. Jadi, ini tampilan awal dari articulate storyline-nya atau tampilan scene awal. Jadi, tampilan awal ini yang nantinya akan kita desain. Scene adalah diagram alir atau flowchart yang nantinya akan diikuti anak cabang dari beberapa slide yang dibutuhkan. Nah, karena kita hanya menggunakan 2 scene. Scene pertama adalah tampilan login. Login itu nanti lebih berisikan
berupa kayak profil diri, kayak nama atau asal sekolah yang nantinya ada tombol masuk atau tombol input untuk perpindahan ke scene berikutnya. Nah, scene berikutnya yang akan kita coba buat nantinya adalah scene evaluasi. Jadi scene awal itu lebih ke pengenalan diri dulu untuk agar masuk ke dalam scene ke evaluasinya. Nah, kita coba satu dulu. Namanya bisa diganti. Cover ini pada awalnya adalah untitled scene yang bisa diganti atau di rename. Sama seperti slide yang bisa diubah namanya. Kita klik 2 kali. Jadi kalau mau kembali lagi ke diagram alir bisa ke samping dari login ini sendiri atau slide ini sendiri. Namanya story view. Jadi untuk melihat percabangan dari scene-scene yang udah kita buat. Contohnya nanti di bagian akhir akan saya tunjukin apa yang udah pernah saya buat dalam level 3. Tapi untuk saat ini kita coba sedikit. Nah, ini adalah pilar yang coba saya sudah siapkan dan akan tampil. Selanjutnya kita bisa pilih ke shape. Shape ini adalah bentuk rupa gitu. Jadi bisa bebas, bisa persegi atau persegi yang sudutnya itu ada tumpul sedikit. Nah, yang ini bisa dimainkan kok. Pada dasarnya menu yang ditawarkan Articulate Storyline ini adalah mirip seperti PowerPoint. Mungkin ada navigasi-navigasi yang tidak bisa ditawarkan oleh PowerPoint, tapi ada di Articulate Storyline-nya sendiri. Nah, fungsi ini nantinya akan kita coba tampilkan untuk menu isian, seperti button untuk menekan ke scene berikutnya maupun pengisian nama dengan asal tempat, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kotak ini kita buat, agar tidak berpindah atau kita ingin mengubah formatnya jadi lebih terasa nimbul atau ada pop-up-nya lah. Nah, ini bisa memilih ke pilihan yang sudah tersedia di format. Biasanya saya membuat ini lebih ke warna oranye agar kontras dengan kondisi ini masih bisa dipindah-pindah, geser menggunakan keyboard ataupun mouse. Tapi andai kata kita mau mengubahnya menggunakan atau bukan mengubahnya, lebih ke agar ini tidak bergeser lagi, ini bisa kita lock di sini di paling bawah di bagian timeline-nya ini ada pilihan lock. Jadi ini tidak bisa digeserkan. Ya sudah ter-unlock. Nah, setelah ini kita pilih insert kembali dan pilih ke interactive objek. Jadi objek digunakan objek-objek yang ada interaksinya. Lalu pilih data entry yang tulisannya adalah text entry field. Di dalam sini kita kan nama Anda yang nantinya bisa kita tengahkan. Ini bisa kita atur dari segi fontnya segala macam. Nah, kalau sudah, ini bisa kita copy untuk membuat itu asal pola asal wilayah. Kita bisa tambahkan teks untuk menjelaskan maksud kan kita login.
artinya ya. Nah, dua tulis kita butuh yang namanya tombol button untuk perpindahan. Ada 3 tombol yang ditawarkan, tapi saya lebih senang menggunakan tombol yang bentuknya eclipse. Ini bisa kita berikan icon agar terlihat bahwa ini mirip, tombolnya lebih ada interaksinya lah, ada interaksinya. Bisa menggunakan centang atau icon-icon lain yang bisa menunjukkan bahwa ini ada berbeda dengan tombol ini. Tombol ini sendiri akan menambahkan tulisan agar lebih menjelaskan maksud tombol tersebut dengan memilih edit text. Tulis masuk agar lebih jelas maksud dari tombol ini sendiri. Nah, ini sudah selesai, tapi agar bisa berpindahan slide, kita butuh yang namanya tombol interaksi. Jadi kita butuh trigger. Jadi setiap tombol yang sudah disediakan ini, kita butuh trigger agar bisa mengisimkan si berikutnya. Di nama Anda, diklik kotaknya, lalu akan ada otomatis biru di sebelah kanan. Ini di tambah. Nah, tuliskan nama. Yang kedua, sama seperti tadi, kita klik 2 kali sebelah biru itu, lalu pilih tambah, lalu kita pilih asal. Nah, kalau 2 ini sudah dituliskan triggernya, kita juga butuh mengganti yang awalnya ini ada tulisan text entry, kita ganti dengan status baru, yaitu namanya nama, menyesuaikan dengan nama triggernya. Bagian masuk ini tambahkan add trig ini ada pilihan keterangan. Pertama ada actionnya sendiri itu kita tidak menggunakan slide tapi jump to scene karena dia harus memindahkan ke scene yang baru atau alur yang baru. Scene-nya kita pilih next scene. When adalah kapan ini akan berubah scene itu. Kita ganti dengan user klik. Jadi apapun yang diklik user, baik itu klik kiri ataupun klik aksi untuk berpindah ke scene berikutnya. Bisa saja di bagian show condition ini kita pilih tambah. Di bagian variabel if-nya kita pilihkan nama. Lalu pilih not equal to. Tipe value dengan value-nya tidak perlu dirubah, biarkan saja. Lalu kita okekan. Nah, setelah nama sudah diberikan ini seperti inilah perintah secara digital yang akan bereaksi untuk memindahkan ke scene berikutnya. Tetap kita pilih tambah lagi, tapi kita pilih sal. Operator sama not equal to. Selanjutnya oke. Kita pilih, kalau sudah ada 2, kita lanjut ke oke yang terakhir. Nah, ini seharusnya sudah bisa berpindah scene. Yang harus kita lakukan adalah membuat scene baru. Kita pilih story view, lalu kita pilih new scene. Nah,
Ini adalah tampilan bahwa scene ini sudah terkoneksi lah atau terhubung dengan scene yang sebelumnya, yaitu scene cover. Scene yang kedua ini bisa kita kasih judul evaluasi. Di bagian slide-nya bisa kita rename dengan petunjuk. Kenapa petunjuk? Kenapa lebih memilih petunjuk? Pertama, slide itu tidak langsung harus ketemu dengan soal. Jadi ada intuisi dalam membuat sebuah multimedia pembelajaran. Jadi antara slide dengan scene itu juga harus ada penjelasan yang lebih masuk akal diterima oleh pengguna atau user. Jadi kalau gitu masuk soal, rasanya masih kurang elok. Jadi akan lebih baik kalau ada slide baru di dalam scene evaluasi itu yang menjelaskan tentang petunjuk. Petunjuk di sini adalah petunjuk menggunakan soal. Apakah soal ini pilihan ganda, atau soal ini dalam bentuk yang lain, ataukah ada pesan berapa lama waktu yang akan digunakan, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dibuatkan seperti ini, kita bisa coba ke preview untuk mencoba apakah antara scene 1 dengan scene 2 itu sudah terhubung dengan baik. Pak Pangga, mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya Pak, karena akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan preview yang nantinya kalau kita publish bentuknya seperti ini. Nama Anda bisa kita tulis bebas. Kalau wilayahnya Buraya, lalu kita pilih masuk. Nah, sebenarnya ini ada perpindahan scene. Karena scene yang kedua itu belum selesai kita buat, jadi memang tampilannya tampak polos karena memang di scene kedua itu yang bagian evaluasi, di slide petunjuk belum kita apa-apakan. Itu gambaran singkat dari menggunakan multimedia interaktif menggunakan articulate storyline. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya tawarkan, dan aplikasi ini saya berharap bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya serahkan ke Bu Novia kembali. Baik, terima kasih Pak Pangga. Sangat menarik sekali materinya, yaitu tentang membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan articulate storyline. Selanjutnya kepada Pak Pangga Rido, ada yang ingin disampaikan Pak untuk webinar hari ini, pesan-kesannya atau motivasi supaya Bapak Ibu peserta dan kami semua bisa lebih bersemangat lagi sebagai seorang guru atau yang terjun di bidang pendidikan. Ya. Pertama, kesan dari webinar ini adalah ini mungkin perdana bagi saya bisa berkolaborasi orang yang baik dan narasumbernya maupun dari peserta. Saya juga tidak sangka cukup ramai yang berpartisipasi dalam hal webinar kita kali ini. Itu yang pertama. Bagi saya, beradaptasi itu jadi nilai plus seorang guru lah. Mau itu yang masih dalam usia produktif, masih muda, maupun guru-guru senior yang memang sudah hampir lah, udah menuju menjelang masa-masa pensiunnya. Beradaptasi itu penting. Hanya yang menjadi sulit itu adalah keinginan kita untuk belajar beradaptasi. Maka dari itu bagi saya adalah kuncinya banyak-banyak mencoba, banyak-banyak belajar, dan
saling berbagi agar lelahnya kita untuk beradaptasi itu bisa terbayarkan. Memang paling sulit itu saat beradaptasi dengan teknologi. Ya, teknologi akan terus maju, tapi adaptasi kita yang kadang tidak bisa ngejar teknologi itu yang semakin maju. Dari itu usaha kita untuk mencoba jadi nilai yang sangat baik untuk kemajuan peserta didik dalam mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat. Mungkin itu sih Bu. Ya, saya serahkan kembali ke host. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Pangga atas motivasinya, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak-bapak ya hari ini ya, tidak ada ibunya pemateri, kepada Pak Ferdi, kemudian kepada Pak Haris, dan kepada Pak Pangga Ridho yang sudah berkenan untuk share, berbagi ke kita ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Jadi telah rampung ya, bisa dibilang acara ini sudah rampung. Jadi kalau begitu saya sampaikan terima kasih, ilmunya semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah yang tidak terhitung pahalanya bagi kita. Amin. Oke, demikian seluruh rangkaian kegiatan berbagi dan berkolaborasi dalam praktik baik yang diselenggarakan bersama sahabat Rumah Belajar dengan dibantu IGI Kalbar dalam tema SRB Kalbar Menyapa Webinar Seri 2. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar, like jika Anda suka video ini, dislike aja jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.